Puluhan tahun menjadi lokasi penambangan emas, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan lingkungan yang cukup serius. Air sungai tercemar akibat tingginya aktivitas penambangan emas oleh warga. Realitas tersebut mengusik hati salah satu warga Desa Bantar Karet, yaitu Yosep Saputra, atau yang bisa dipanggil Kang Ocep. Ia merasa miris melihat lingkungan tempat tinggalnya yang kian hari kian rusak. Hingga pada 2018, Kang Ocep mengumpulkan anak-anak muda desa untuk mencari solusi dari permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Bantar Karet. Terlebih, tepat di desa tersebut akan berdiri tempat wisata baru, yaitu Geopark Pongkor. Setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, Kang Ocep mengumumkan kepada warga desanya bahwa dirinya akan segera membuka desa wisata Bantar Karet. Desa wisata ini berbasis alam dan akan terus berkomitmen tetap untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Selain menawarkan keindahan alam, desa wisata Bantar Karet pun masih memiliki ritual tradisional seperti seren tahun, sedekah bumi, dan sedekah air. Lambat laun, warga yang berprofesi sebagai penambang emas turut terlibat mengembangkan desa wisata. Mereka memilih menjadi pengrajin souvenir atau produk UMKM lainnya yang bisa dibeli para wisatawan. Kini, Desa Wisata Bantar Karet terus bersolek menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Bogor. Berbagai atraksi alam terus dikembangkan, mulai dari Museum Tambang Pongkor, Sawah Lega, Curug Love, Situ Menten, dan masih banyak lainnya. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night. Wisata ramah Eta Pisan. Halo pemirsa semuanya, senang rasanya dapat berjumpa dengan kalian. Saya Farhan Said Anjari yang akan menemani kalian di program acara Jejak Wisata. Program acara ini akan membahas seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, desa wisata merupakan wadah langsung bagi masyarakat akan kesadarannya adanya potensi wisata dan lingkungan serta terciptanya sabta pesona, dan juga menjadi unsur kemitraan pemerintah baik dalam segi pertumbuhan pariwisata dan juga keberlanjutan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Farhan Said Anjari di acara Jejak Wisata. Wisata ramah Eta Pisan. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it. Pemirsa, Desa Bantar Karet yang semula menjadi sentral pertambangan emas kini menjadi destinasi wisata di bawah kaki Gunung Pongkor. Pemandangan di sini luar biasa indah. Bagi Anda yang mencari tempat tujuan untuk healing atau touring bersama keluarga ataupun komunitas Anda, Desa Wisata Bantar Karet ini dapat menjadi alternatif tujuan Anda. Desa Bantar Karet ini yang semula menjadi sentral pertambangan emas, kini menjadi spot-spot destinasi wisata, baik itu seperti curug, landscape sawah, bahkan tempat bermain. Tidak lupa juga, di program acara Jejak Wisata kali ini, kami mengundang salah satu narasumber, yaitu Kang Ocep Saputra. Beliau adalah Ketua Desa Wisata Bantar Karet. Silakan Kang. Aduh, gimana Kang kabarnya hari ini? Silakan duduk Kang. Oh iya, makasih. Duh. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Perjalanan ke sini apakah ada kendala Kang? Alhamdulillah sih udah biasa gitu ya. Udah biasa ya, karena orang sini ya Kang. Iya. Oke. Baik nih. Menuju ke materi tentang kemajuan Desa Bantar Karet nih ya Kang. Apa aja sih kemajuan-kemajuan dari Desa Wisata Bantar Karet ini gitu sampai hari ini? Kalau penjualan alhamdulillah sih. Jadi intinya Bantar Karet yang dulunya tempat tujuan orang itu datang ke sini mau bertani atau bukan tujuan orang belum berwisata lah. Intinya perkembangannya Bantar Karet sudah menjadi tempat tujuan wisatawan, tujuan orang untuk bermain, untuk bersenang-senang gitu. Itu sih untuk kemajuan yang paling signifikan di situ.
Oke, itu berarti kemajuan hingga detik ini Iya. ya. Jadi sebelumnya tuh desa Bantar Karet ini tuh desa seperti desa biasa lainnya Desa kan? aja seperti desa lainnya gitu kan, orangnya kehidupan bertani, bercocok tanam. Paling orang yang datang ke sini tuh merantau udah bekerja di pertambangan gitu kan. Nggak ada gitu orang datang ke sini cuma mau main, mau liburan, berwisata, nggak ada. Gitu. Nggak Tapi ada. dengan sekarang jadi tempat tujuan wisata juga sih. Nih, desa ini karena udah menjadi tempat pariwisata ya, pastinya pariwisata di desa Bantar Karet ini terus dibangun. Iya. Betul. Bagaimana upaya pengembangan pariwisata di sini berangkat dari inisiatif lokal? Iya sih, kalau untuk pengembangan di Bantar Karet itu emang lahirnya dari inisiatif lokal itu, inisiatif masyarakat lah gitu Iya. kan. Pada awalnya kan jadi pas penyerahan sertifikat geopark nasional bahwa desa Bantar Karet itu, desa kecamatan itu masuk dalam kawasan geopark, dan dari situlah saya coba mempelajari apa sih pariwisata itu kan gitu ya, konsep pariwisata yang elegan, yang bisa memberi contoh yang berdampak besar buat masyarakat seperti apa sih kan. Maka dari situlah kita bertahap sedikit demi sedikit untuk mengembangkan atau membangun desa Bantar Karet itu menjadi tempat tujuan wisata gitu. Mungkin dari situ sih, dan kita juga untuk pembangunan seperti kayak gini kan ini oleh warga lokal Oleh gitu. warga. Iya, kebanyakan yang dibangun di Bantar Karet itu masyarakat Bantar Karet itu sendiri yang Oke. Jadi bisa dibilang warga desa Bantar Karet dari dulu itu emang ikut mengembangkan juga ya. ikut dari awal. Setuju juga gitu. Iya, dari akhir 2018, tahun 2018 aja. 2018. Kalau dilihat dari tahunnya sih tidak begitu signifikan lama juga ya. Enggak. Tapi melihat saat saya kesini sungguh luar biasa sih pembangunan yang sudah dikerjakannya gitu. Oke, baik. Nah, selain menghadirkan pemandangan yang indah ya, seperti kita lihat di sini kita ada di dataran tinggi, betul ya Kang? Iya. Dengan ditemani angin-angin yang cukup besar juga gini. Peluang serta fasilitas apa sih yang disediakan oleh Desa Wisata Bantar Karet ini untuk wisatawan-wisatawan yang datang kemari? Jadi fasilitas ya seperti ini ya, ada aula, terus ada gazebo, terus ada kita juga ada kolam renang di Kolam bawah, renang, ada ada ya. setu, Ada itu kan setu Menteng. Kebetulan kita sekarang berada di daerah Situ Menteng, jadi Situ Mentengnya di bawah, terus ada curug, ada sungai, river tubing, kita peralatan safety-nya juga udah ada, river tubing. Terus kalau untuk menginapnya kita ada homestay, rumah warga terus kalau misalkan untuk hiburannya kita juga ada kesenian tradisional, ada wayang golek, ada jaipongan, dan yang main itu warga sini. Dan itu kesenian itu emang udah dari dulu udah ada, cuman kita sekarang dikemasnya lebih ke konsep pariwisata seperti apa kan gitu ya. Terus ada wisata budaya juga, ada serentaun, ada ngelokat cai, ada marak, ada nangan bubu, jadi banyak lah dan lain sebagainya gitu. Masih banyak gitu sih. Berarti bisa dibilang ya konsep wisata di Desa Wisata Bantar Karet ini tuh lebih ke tradisional. Yes. Meskipun mungkin di luaran sana banyak wisata-wisata yang sudah modern kayak gitu, Ya. tapi Desa Bantar Karet ini masih memegang teguh tradisionalnya ya. Betul. Sungguh luar biasa ya. Untuk pengelolaan Desa Wisata Bantar Karet ini nih, Akang sebagai ketua Desa Wisata yang dimana dari dulu ya sudah menaungi pariwisata di Desa Bantar Karet ini ya, tantangan dan kendala tersendiri bagi Kang Ocep ini sebagai ketua Desa Wisata gimana sih? Kalau tantangannya sih luar biasa sih ya, dari mulai bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat tentang sadar wisata, bagaimana kita cara membangunnya dari mana kan gitu. Terus bagaimana cara merubah ke lobby-lobby ke pihak pemerintah desa atau ke pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat, itu tantangan sangat besar. Bahkan pas awal-awal itu ditolak, apaan pariwisata itu kan bla 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 bla, bahasa negatif semua kan gitu. Tapi kan seiring berjalan kita buktikan bahwa tidak semua konsep wisata itu jelek. Makanya kita menerapkannya konsep wisata itu bagaimana sih kita, tujuan utamanya itu bagaimana kita menjaga alam, melestarikan budaya, tapi ada nilai ekonomi yang besar buat masyarakat. Nah, di situ sih. melihat tadi tantangan-tantangan seperti ada penolakan kayak gitu ya. Nih, sekarang tuh strategi Kang Ocep dalam mengembangkan Desa Bantar Karet ini seperti apa sih? Kalau strategi kita sekarang sih kita lebih pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan di sini ada satu objek yang bisa dikembangkan, ya kita manfaatkan warga situ. Kita hanya sebatas manajemen, controlling, dan marketing di kita itu. Jadi yang ngelola objek-objek kan ini luas ya Bantar Karet, masing-masing wilayah itu sok aja mangga kita kembangkan, kita dorong, kita bantu promosikannya. Ya kita coba cari-cari dana juga dari mana nih yang bisa pengembangan, mungkin dari wilayah lain yang mau bantu. Gitu sih. Jadi yang ngelolanya itu ya masyarakat.
yang ngelola di lapangannya masyarakat, kita manajemen sama administrasi plus promosi itu kita yang Oke. Berarti masyarakat tuh istilahnya tuh mereka ada yang punya tempatnya juga gitu. Itu ya. Jadi seperti ini ya, masyarakat sepertinya ada potensi nih di sini nih, ada punya potensi yang bisa dikembangkan, sok aja bangga siapa nih yang mau terlibat. Jadi masing-masing wilayah itu kan masing kampung kan gitu, kampung yang bisa dikembangkan, sok aja kita kumpulin warga di situ. Seperti di sini kan LMDH, kemarin kita baru rapat sama LMDH di masyarakat. Biasa ngelola hutan, sok bangga kita duduk bareng-bareng, kita kembangkan pariwisata, siap-siap bantu untuk pengembangan wisatanya di sini. Gitu sih kan. Oke nih. Selanjutnya tuh untuk sumber daya manusia nih. Ya, yang tadi Akang bilang cukup sulit juga ya. Iya. Itu kan menjadi tantangan yang cukup berat juga dalam pengembangan desa wisata nih. Umumnya wisata-wisata di tempat lain juga seperti itu. Dan di Bantar Karet pun bagaimana nih? Samakah sumber daya manusianya yang sulit atau memiliki tantangan? Emang yang paling berat itu kan, makanya saya target pas pertama terbentuk itu 1 tahun atau 2 tahun, kita target pertama di SDM dulu. Kita belum berani bikin A, B, C, D, kita nggak berani. Kita hanya memanfaatkan apa sih kearifan lokal, pariwisata yang sudah ada sudah, kita nggak berani bangun. Saya fokus di SDM-nya dulu. Jadi selama 1 tahun, pas awal 2019 kita fokus di SDM. Tapi sambil berjalan ya, SDM kita lebih prioritas ya SDM, baru ke fasilitas pendukungnya gitu kan. Jadi SDM kita banyak bekerja sama Dinas Pariwisata gitu kan, sama pihak kampus juga yang melakukan pengabdian di sini kan untuk meningkatkan SDM gitu. Oke. Dan Jadi paksi yang lain deh, pokoknya banyak sih yang bantu, yang dorong gitu. Oke. Jadi sampai detik ini untuk sumber daya manusia cukup itu ya? Aman lah. Aman ya? Aman lah gitu. Dalam segi pengelola atau dalam segi administrasi kayak gitu. Terus untuk tadi kan udah ya, walaupun belum sempurna ya. Oke, Kang Ocep, seperti kita ketahui ya, kita tuh sedang berada di Situ Menteng. Nah, untuk Situ Menteng tersendiri, bagaimana sih pengembangan yang Kang Ocep lakukan di Situ Menteng ini? Jadi kalau untuk saat ini ya, saat ini selama kemarin kita COVID nih, kita break. Jadi saat ini kita sekarang di bawah tuh lagi perbaikan, lagi pembersihan perawatan, kolam lagi dibersihin. Jadi harapannya sih mulai tahun depan, tahun baru lah. Kalau bisa tahun baru udah mulai bisa dibuka lagi gitu. Jadi kita bertahap dari yang bawah dulu sama yang atas. Adapun untuk sistem pengelolaannya, karena ini di bawah Perum Perhutani, kita pelibatan sama warga di sini melalui LMDH-nya, gitu. Jadi pola kerjasama lagi. Jadi desa wisata manajemennya, jadi apa masyarakat di sini yang tergabung dalam LMDH itu mereka yang di lapangannya. Gitu. Oke, terima kasih ya Kang Ocep. Sama. Pemirsa, pelayanan prima adalah bentuk spirit dari kita. Dalam sektor ekonomi juga, destinasi wisata turut serta dalam pembangunan sektor ekonomi, pariwisata, dan juga membuka tabir baru dalam pengembangan pariwisata, serta menghadapi tantangan resesi global. Tetap di Jejak Wisata, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program.
Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Prozio atau produk Ciomas adalah jawaban bagi kamu yang menginginkan produk sepatu dan sandal lokal dengan kualitas terbaik dan desain yang kekinian. IKM asal Kabupaten Bogor ini memiliki banyak lini produk, mulai dari sepatu casual, sneakers, sepatu kerja, sampai dengan produk sandal. Kini, Prozio juga memperluas desain dari sepatunya. Simple namun tetap terlihat eye-catchy. Tampil gaya dan kekinian bukan sekedar angan. Gunakanlah sepatu brand lokal berkualitas. Prozio, penampilan kamu akan lebih gaya dan kekinian. Langkah yang pasti, ya langkahnya Prozio. Prozio, produk Ciomas, Kabupaten Bogor. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara konsisten mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mengangkat beragam potensi kekayaan dan kemampuan industri lokal di bumi Tegar Beriman, termasuk sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat semakin bangga dengan membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi, serta mempromosikan produk-produk lokal berkualitas agar pelaku IKM di Kabupaten Bogor terus tumbuh dan berkembang, termasuk menciptakan nilai tambah bagi produsen dan konsumen agar semakin banyak produk lokal yang berkualitas. IKM Kabupaten Bogor sebagai wirausaha industri berdaya saing dengan segala kreativitas dan keragaman produk lokal yang dihasilkan, selaras dengan program e-Smart IKM sebagai salah satu strategi implementasi peta Jalan Making Indonesia 4.0 di sektor IKM.
Bangga buatan lokal, ayo beli produk lokal, IKM Kabupaten Bogor bangkit lebih kuat. Sister was the last of my day, as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it. Oke, kembali lagi di Jejak Wisata. Oke nih, Kang Ocep, pasca pandemi COVID-19 ini ya, terjadi pergeseran tren wisata nih, yang mengarah pada wisata berbasis experience dan alternatif tourism. Bagaimana dengan Desa Wisata Bantar Karet sendiri? Emang sih benar, pas COVID kemarin itu banyak perubahan tren ya, perubahan tren positif. Terus juga itu juga kan dihimbau sama pemerintah nggak boleh ada yang nginep segala, terus batasan-batasan kan gitu. Hanya kita berinisiatif membuka wisata paket trekking ya, paket trekking. Jadi itu bekerja sama dengan beberapa agen travel dan teman-teman yang di Sentul juga yang trekkingnya udah jalan, kita juga. Dan ini salah satu jalur trekkingnya untuk wisatawan dari sini ke Situ Menteng, ke Curug Lope, ke Curug Cikaung gitu. Dan kita juga batasi sih, paling 10 orang sampai 40 orang saja gitu yang satu rombongan, yang nggak boleh banyak karena juga harus menjaga protokol kesehatan. Itu di saat berapa kali itu ada tour guide sendiri? Ada. Atau ditemani? Ada sih, ada kan kita punya tim tour guide juga di sini. Jadi ada bidang-bidangnya di desa wisata itu, ada bagian kuliner, ada bagian tour guide juga kan di situ. Jadi ada sih teman-teman yang emang sudah terlatih, yang udah biasa lah melakukan kegiatan-kegiatan memandu wisatawan di sini. Oke, baik. Kalau untuk itu sih. Sekarang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya penerapan Sabta Pesona, pelayanan prima, dan CHSE? Oh iya, kalau untuk pengelola sendiri yang sudah merasakan dampak positif dengan adanya desa wisata, itu mereka sudah menerapkan dari mulai homestay, pengelola objek wisata, terus para pemandu. Pokoknya mereka sudah memahami lah terkait masalah Sabta Pepohonan, mulai kebersihan, ramah, aman, termasuk dalam hospitality-nya ya, pelayanan terhadap wisatawan itu mereka sudah mulai sadar. Mungkin hanya sebagian besar juga warga sih banyak yang belum paham juga, terutama yang jauh dari objek-objek wisatanya gitu. Sementara kalau yang udah ada di sekitaran objek wisata itu mereka sudah mulai paham, sudah mulai memahami lah gitu. Nah, untuk perbedaan yang CHSE ini ya, saat waktu COVID-19 dan sekarang udah mulai melambai sepertinya ya, itu apakah ada perbedaan atau tidak? Ada sih, emang waktu COVID-19 kita agak ribet juga sih, ketika buat objek wisata gitu harus ada tempat cuci tangan, harus ada pakai masker, banyaklah aturan-aturan yang emang harus kita lakukan. Sementara kan wisatawan berkunjung, terus kebutuhan kita juga, persiapan juga biayanya, cost-nya lebih besar kan gitu. Jadi nggak seimbang lah kalau dibanding-banding itu, persiapan pakai masker, aturan juga kita di SOP-nya ketika kunjung wisata juga harus ditambah lagi. Dan ya, itulah resiko dari sebuah wisata kan, yang dengan adanya COVID-19 kemarin itu kan pariwisata itu paling terpuruk yang saya rasakan. Bahkan yang tadi di atas juga kan kita baru mulai perbaikan lagi karena selama 2 tahun kita kan bahkan surat resmi kan dari bupati nggak boleh dibuka gitu kan, sempet gitu. Iya. Kalau untuk sekarang udah dibuka atau masih ditutup gitu? Udah sih, sebagian udah kita buka, sebagian udah berjalan sih, udah normal lagi. Cuman sebenarnya. Sekarang tuh sedang tahap-tahapnya membangun juga gitu ya? Membangun juga. Oke. Selanjutnya, bagaimana nih dengan tantangan pemasaran, Kang? Pemasaran. Iya. Luar biasa ya, sebenarnya wisata itu yang paling sulit menurut saya itu dan bidang marketingnya ya gitu ya. Untuk pemasaran sendiri kita pertama itu menggandeng teman-teman ya, termasuk dari media sosial ya, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Kan kita juga ada bagiannya juga di desa wisata, ada bidang tersendiri yang fokus di bidang promosi gitu. Terus yang kedua, selain memanfaatkan media sosial, kita juga bekerja sama dengan beberapa agen travel juga. Iya, beberapa agen travel yang di Jakarta, yang di Bogor. Kita itu bagaimana sih caranya untuk mendatangkan wisatawan. Berarti untuk pemasaran ini tidak hanya di lingkup Kabupaten Bogor aja ya? Enggak, jujur saja enggak. Atau bahkan sampai keluar Jawa mungkin? Iya, luar Jawa, keluar ke provinsi luar Jawa, bahkan dari Lampung. Bahkan kemarin kita kalau untuk promosi sih keluar Jawa udah pernah belum sih. Paling kita hanya batas dari Jabodetabek saja sih. Gitu untuk media promosi ya, agen-agen travel daerah Kabupaten Jabodetabek. Nah nih, dengar-dengar
tahun 2022 itu Desa Bantar Karet ini mendapat penghargaan pada Festival Wisata Kabupaten Bogor. Iya. Tapi ini kabar gembira nih ya. Tapi juga sekaligus bisa menjadi tantangan ke depan juga pasti Kang. Iya. Komentar Akang gimana nih tentang itu? Ya pertama sih kita nggak nyangka juga sih ya, kita kok bisa ya masuk ke masuk dalam menang lah walaupun hanya sebatas juara harapan gitu. Intinya saya bersyukurlah kepada teman-teman, intinya kerja keras masyarakat, teman-teman pengelola desa wisata ini mendapatkan apresiasi lah dari pemerintah. Jadi tidak sia-sia lah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan selama ini akhirnya berbuah hasil juga, tapi juga berdampak juga buat kita. Bagaimana caranya kita untuk memajukan ke depan. Tapi saya ini tidak jadikan hambatan, bahwa itu jadikan tantangan, jadikan sebuah motivasi. Akhirnya dengan ada pengakuan dari kabupaten bahwa kita mendapatkan penghargaan tersebut, akhirnya terbuka nih para tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, akhirnya oh ternyata Bantar Karet ini diakui loh di kabupaten. Masih sih akhirnya sekarang itu alhamdulillah sih, jadi dengan itu termasuk dari promosi juga banyak orang yang mau datang, terus keduanya juga dukungan dari tokoh juga meningkat pesat lah gitu. Terutama dari pemerintahan desa juga sekarang supportnya lebih kencang gitu, lebih besar gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Nah, untuk promosi desa wisata seharusnya diharapkan dilakukan per paket yang tadi dikatakan ya. Iya. Untuk memudahkan wisatawan memilih tujuan untuk berangkat wisata. Apakah hal ini juga disiapkan di Bantar Karet dan konsepnya itu seperti apa? Apakah ada paket A, B, C atau seperti apa? Iya. Kalau untuk Bantar Karet sebenarnya untuk paket wisata kita udah susun. Justru kita kebanyakan kita jual wisata upaya datang kita jualnya paket. Ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Karena kita COVID nih kemarin ya kita jualnya one day trip saja, paket sehari saja. Ada paket trekking, ada explore Curug Lope, terus ada budayanya juga ada gitu, seperti nahun bubu, terus belajar kesenian, marak gitu. Sebenarnya kita udah ada paket-paketnya. Justru kalau yang kunjungan wisatawan yang seharian itu kan yang datang ke objek-objek saja, justru itu sama masyarakat saja langsung. Kita nggak terlalu fokus ngurusin yang harian itu yang datang gitu. Justru kita di desa wisata sekarang lebih fokus yang di paketnya itu. Di paketnya itu. Iya, yang di paketnya. Agar memudahkan juga ya wisatawan ke sini bingung nih mau kemana gitu. Jadi ada paketnya. Udah ada. Oke. Nah nih, Kang Acep dalam promosi apakah ikut menggandeng kayak vlogger, blogger atau pegiat media-media sosial gitu? Oh iya, pasti sih itu. Mas saya beberapa media sosial udah sempat saya kerjasama, seperti yang followernya banyak, blogger gitu, YouTuber banyak kita. Termasuk dari kemarin dari Bogor, Enjoy Bogor, sempat sering lah mereka datang ke sini, berkunjung ke sini, membantu mempromosikan di desa Bantar Karet. Terus kemarin juga kan sekitar beberapa bulan yang lalu dari RCTI udah sempat bantu promosi juga. Dari televisi, acara televisi. Terus dari Trans TV juga kemarin sempat bikin acara 2 hari. Kalau Trans TV 2 hari. 1 malam gitu. Terus kalau yang di RCTI itu kemarin 1 hari saja sih, dari pagi sampai malam gitu. Jadi membantu promosi juga. Ternyata dengan adanya blog media sosial itu akhirnya banyak artis-artis yang datang ke sini dan itu promosi gratis juga buat kita. Oke. Jadi meski konsep pariwisata di sini tradisional, tapi tetap untuk pemasaran kita menggunakan media sosial yang udah modern seperti itu ya. Iya. Baik. I live my day as if it was the last. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Farhan Said Anjari di acara Jejak Wisata. Wisata ramah, eta pisan. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer.
Kaya warna dengan ragam budaya membawa sejuta rasa. Kabupaten Bogor yang berada di Provinsi Jawa Barat didominasi dengan wilayah perbukitan dan udara yang sejuk. Menjadi anugerah dan dikenal dengan keindahan alam yang istimewa, serta kawasan dengan sederet pesona, menjadi magnet bagi para wisatawan yang haus akan keindahan wisata alam. Berjuta pesona wisata dimiliki Kabupaten Bogor, mulai wisata religi, wisata kuliner, wisata alam, wisata olahraga, sampai wisata seni dan budaya, semua lengkap tersaji di bumi Tegar Beriman, menempatkan Kabupaten Bogor sebagai tujuan wisata. Memiliki prioritas wisata berbasis pengalaman dan kepekaan terhadap kelestarian lingkungan, Kabupaten Bogor selalu dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah. Budaya yang kuat, kenikmatan kuliner dan orang-orang yang ramah menambah keunggulan pariwisata Kabupaten Bogor. Kebangkitan ekonomi terus digaungkan melalui pengembangan wisata berbasis desa yang pengelolaannya melibatkan masyarakat dan badan usaha milik desa. Kini, desa memiliki wajah baru di bidang kepariwisataan. Beragam potensi desa dikemas sangat epik menjadi desa wisata yang mempesona, sehingga menjadi magnet bagi para pelancong wisata yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Kabupaten Bogor juga menyuguhkan wisata olahraga dengan nuansa yang berbeda. Ditetapkan sebagai tujuan golf terbaik di Asia Pasifik dari Asosiasi Golf Asia Pasifik, Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf bertaraf internasional dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Stadion Pakansari yang megah, sirkuit internasional Sentul, berpetualang dengan para layang di puncak Bogor, menawarkan sensasi terbang di atas hamparan puncak gunung Kabupaten Bogor. Sebuah mahakarya memanjakan mata, kesan mendalam tak terlupakan. Kabupaten Bogor, the city of sport and tourism. Mari berwisata ke Kabupaten Bogor. Wisata pulih, Kabupaten Bogor bangkit. Yang bisa jadi tempat liburan sekaligus jadi tempat belajar. Banyak hal baru yang bisa kamu dapatkan selain hiburan juga pengetahuan. Dikenal dengan keramahan dan kerukunan masyarakat, Kabupaten Bogor juga kental dalam menjaga dan mempertahankan kearifan lokalnya, sehingga menjadi potensi wisata baru bagi wisatawan. Rasanya tak ada tempat yang paling pas untuk membebaskan diri dari kemacetan dan gedung-gedung bertingkat selain mencari kesegaran udara alam pegunungan. Kabupaten Bogor juga menghadirkan penginapan nuansa alam pegunungan yang mampu memberikan nuansa tenang. Tak hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, Kabupaten Bogor juga menjadi destinasi wisata yang patut dikunjungi untuk kamu yang ingin berolahraga. Salah satu aktivitas seru yang dapat kamu lakukan di sini adalah dengan bermain motor cross, off-road, dan arung jeram dengan trek rafting yang menantang adrenalin dan seru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara konsisten mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mengangkat beragam potensi kekayaan dan kemampuan industri lokal di bumi Tegar Beriman, termasuk sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Gerakan ini bertujuan
untuk mengajak masyarakat semakin bangga dengan membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi serta mempromosikan produk-produk lokal berkualitas agar pelaku IKM di Kabupaten Bogor terus tumbuh dan berkembang, termasuk menciptakan nilai tambah bagi produsen dan konsumen agar semakin banyak produk lokal yang berkualitas. IKM Kabupaten Bogor sebagai wirausaha industri berdaya saing dengan segala kreativitas dan keragaman produk lokal yang dihasilkan, selaras dengan program e-Smart IKM sebagai salah satu strategi implementasi peta Jalan Making Indonesia 4.0 di sektor IKM. Bangga buatan lokal, ayo beli produk lokal, IKM Kabupaten Bogor bangkit lebih kuat. Buah pala menjadi salah satu komoditi industri rumahan dari Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Di sini, warga menyulap buah pala menjadi sejumlah panganan dan minuman. Dan inilah sari buah pala segar alami khas Kabupaten Bogor, sari palaki. Sari palaki adalah sari buah pala dan segar dan alami yang sehat dan enak untuk dikonsumsi. Selain rasanya yang enak, sari palaki mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Sari palaki buatan IKM Kabupaten Bogor, hasil binaan Disdagin Kabupaten Bogor dan diproduksi oleh Pala Agri Indonesia Bogor. Sari palaki, inovasi anak desa untuk Indonesia. Oke, akhirnya kita tiba di ikon, salah satu ikon ya Desa Bantar Karet. Ini di belakang itu apa? Ini Sungai Cikaniki nih. Sungai Cikaniki ya. Iya. Wah, tapi kita tetap semangat ya, Pak. Walaupun di tengah-tengah gerimis yang masih melanda, tapi kita tetap semangat dong. Oke, Kang. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa baru saja Desa Bantar Karet ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa, yaitu menjadi juara harapan kategori Desa Maju, betul ya? Iya, iya. Oke. Nah, saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih visi misi Kang Ocep ini sehingga Desa Bantar Karet ini dapat mendapatkan penghargaan juara harapan kategori Desa Maju ini, Kang. Oh, kalau untuk visi misi sendiri itu ya, kita mempunyai visi itu menjadi desa wisata unggulan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan dan budaya. Oh. Kalau misinya sendiri yaitu salah satu poin yang pertama ya melestarikan budaya, menjaga alam. Terus dari nilai ekonominya kan mengurangi pengangguran, kan gitu. Terus yang keempatnya bisa mengubah karakter masyarakat menjadi lebih baik, lebih santun, kan gitu. Terus meningkatkan kesadaran masyarakat juga tentang bagaimana sih menjaga alam itu, gitu. Jadi banyak hal positif yang kita angkat di sini selain finansial yang kita dapat, tapi bagaimana cara kita merubah mindset atau karakter masyarakat menjadi lebih baik dan memberi contoh juga ke wisatawan. Betul. Terus yang terakhir visinya juga kita pengennya sih ke depannya itu menjadi desa digital atau smart tourism lah. Gitu sih. Jadi ini juga didasari oleh visi misi atau proses yang bagus juga ya, dan akan memberikan hasil yang memuaskan, bisa katakan seperti itu ya. Oke, mengenai kejadian ini pula nih, Kang, apakah terjadi peningkatan mungkin dari segi kunjungan ataupun segi ekonomi nih dari juara kemarin di Desa Bantar Karet ini? Sebenarnya kalau berbicara kunjungan kan itu juaranya baru kemarin ya, jadi kita belum terlalu berpengaruh sangat besar ya, nggak terlalu. Cuman kan pengaruh yang paling saya rasakan itu banyaknya pihak-pihak terkait yang mau, yang telepon sudah ada beberapa pihak yang datang ke sini, terus yang ada juga yang ingin membantu mengembangkan, terus ada juga yang ingin membantu kerjasama kan gitu, dari mulai akademisi, terus investor juga udah beberapa yang masuk ke sini juga. Jadi kalau berbicara masalah jumlah kunjungan itu belum terlihat, karena kan itu baru ya, baru sebulan yang lalu gitu, belum terlihat. Itu sih. Oke, jadi waktu juara itu di pengunjung itu tidak terlihat, cuman mungkin banyak sektor-sektor yang itu ingin bekerja sama, yang dimana nantinya atas kerjasama tersebut akan menciptakan value yang lebih tinggi, kayak pengunjung yang lebih dikenal gitu kan, dapat juga seperti
banyaknya kayak vlogger-vlogger yang tadi kan. Nah, iya. Iya, bisa juga datang ke sini kan untuk memasarkannya. Oke, dengan naiknya kepopuleritasan dari Desa Bantar Karet ini ya, Kang. Dan semakin terkenalnya spot wisata yang terdapat di Desa Bantar Karet ini, bagaimana sih dengan promosi yang akan lakukan? Oh, sebenarnya promosi seperti tadi, kita sih sampai saat ini kita hanya mengandalkan dari media sosial, terus ngajak teman-teman vlogger, Instagram, terus YouTuber, kita gitu-gitu aja. Terus ada beberapa juga emang yang stasiun TV gitu kan datang ke sini, itu membantu promosikan juga. Terus bekerja sama agen travel yang tadi saya bilang, kan mereka juga di Instagram mereka pasti mempromosikan, sih lihat dari mulai paket wisata segala macam, terus dari dengan adanya tadi ya penganugerahan itu juga kan bagian dari sebuah promosi juga. Betul, kan gitu. Betul. Terus yang waktu dari Kemenparekraf juga, waktu ADB juga itu bagian dari promosi juga gitu kan. Jadi banyak hal yang kita lakukan selain hanya mempromosikan bikin banner. Justru kita kan banner di sini nggak ada kan ya. Kita tapi kenapa orang belum melihat justru kita nggak terlalu memakai itu justru. Orang itu sekarang ternyata lebih sering buka HP daripada lihat banner atau gitu, Kang. Oke, selanjutnya nih, apa saja sih keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh Desa Wisata Bantar Karet ini, Kang? Kalau berbicara keunggulan sih, kan lihat sendiri ya, alam di sini luar biasa. Terus budaya luar biasa. Terus apa ya, banyak sih kelebihan dari mulai kalau potensi-potensi dikembangkan ini banyak sih kalau di Bantar Karet. Nah, dari semua sektor UMKM juga banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan, yang bisa kita konsep menjadi wisata edukasi atau apapun itu gitu ya. Cuman kan pasti dari macam kekurangannya itu hal yang pertama kan kesadaran masyarakat sih yang paling susah. Kesadaran masyarakat bagaimana caranya membuat menjadi tujuan wisata yang aman, nyaman, bersih, indah, ramah dan kenangan sesuai dengan konsep itu Sabta Pesona kan ya. Terus kekurangan yang lainnya terutama itu tadi selain SDM itu juga kekurangan infrastruktur. Lihat ini infrastruktur kita itu belum masih jauh dari kata wah memadai gitu. Justru kita di sini hanya tampil apa adanya dengan konsep natural banget gitu kan ya. Karena kita emang dari dulu sampai sekarang belum belum ada sih dari bangunan apa ini itu gitu kan. Paling ini kita ada nih dari pemerintah kemarin nih dibantu ini, alhamdulillah lah gitu. Jadi langsung udah menjadi branding desa kita juga. Gitu sih, Kang. Oke, mengenai segi kekurangan nih, bagaimana sih cara Akang agar Desa Bantar Karet ini tetap menarik di mata wisatawan yang berkunjung? Kreativitas. Kita jangan larut dalam sebuah kekurangan sih sebenarnya. Justru kita itu harus bisa merubah suatu kekurangan itu menjadi kelebihan. Betul. Justru kan kemarin kekurangan di sini kan masyarakatnya masih masak nasi aja pakai tungku, justru itu saya jadikan sebuah atraksi wisata. Kemarin kita beberapa kali sempat kita bikin atraksi wisata. Ternyata di mata mungkin bagi kita biasa saja kan gitu. Tapi di mata orang lain, di mata orang ternyata itu luar biasa pengalaman seperti itu. Simple ya. Simple banget sebenarnya. Tergantung kreativitas. Benar. Oke, terima kasih. Pemirsa, dengan pengelolaan desa wisata yang sangat baik akan dapat membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Wisata. Too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Madu Albantani tersedia di berbagai marketplace Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kepoin Instagram Madu Albantani @madualbantani, 100% madu murni. Saya mengkonsumsi madu Albantani. Madu Albantani 100% madu murni.
Pegiat IKM binaan Disdagin Kabupaten Bogor, perajin tas kualitas super di Desa Bojong Rangkas Ciampea Kabupaten Bogor, sukses bertahan di tengah terpaan produk-produk impor. Bagi Anda pecinta tas branded lokal, Gembolan Inang terus berkomitmen dalam menyediakan jenis produk tas wanita dan pria berkualitas. Seluruh tas-tas dari brand ini merupakan buatan tangan dan menggunakan bahan kulit paling berkualitas dan dibanderol dengan harga yang bisa disesuaikan dengan budget. Gembolan Inang juga hadir dengan beragam desain dan model dan menjadi primadona di berbagai kalangan. Jadi semakin bangga dengan karya buatan lokal kan? Tergoda untuk membeli salah satunya? Pastinya iya, karena kita harus mencintai produk-produk karya anak bangsa bukan? Yuk cintai produk-produk dalam negeri. Miliki tas lokal brand idamanmu di Gembolan Inang sekarang juga. Segera datang di workshopnya di Desa Bojong Rangkas Ciampea dan di showroomnya di BTN Puskodap Benteng Jalan Kutilang, Blok U, nomor 3, RT 02 RW 07, Ciampea, Kabupaten Bogor. Gembolan Inang, Ultimately Green Ethnic Indonesia. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Baik pemirsa, langkah kolaborasi dinilai diperlukan untuk mempromosikan setiap potensi daerah dan desa. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, Pak Yosep, bagaimana nih pelestarian destinasi wisata di Bantar Karet ini ya untuk menarik semakin banyak pengunjung bisa dalam teknologi digital kayak gitu? Oh, sebenarnya kan kita kalau yang di itu kan ada yang pakai kiris ya. Kita target ke depannya sih kita itu wisatawan tuh datang ke sini udah nggak usah bawa uang cash, targetnya ke depan ya gitu. Tapi kan semuanya kan butuh tahapan dan butuh proses sih sebenarnya. Dan untuk pemahaman itu juga ke masyarakat itu juga butuh proses juga kan gitu. Jadi kita mulai tahapan-tahapan dari media promosi sekarang sedikit-sedikit. Kemarin ya kita udah sempat terapkan ada yang namanya kiris ya, barcode gitu. Jadi ketika orang bayar masuk pakai barcode gitu kan, yang disuruh GoPro udah sempat kita kemarin pakai itu. Terus jaminan keselamatan juga sebenarnya kalau wisatawan itu mereka itu harus merasa aman, itu kan berarti harus ada asuransi dan lain sebagainya, dan itu udah kita lakukan intinya. Sementara kalau untuk fasilitas umumnya jujur ya kita kekurangan di sini fasilitas penunjangnya. Untuk menunjang wisatawan itu supaya enak, nyaman, kan itu masih kurang. Makanya beberapa objek yang seperti yang tadi sebenarnya kan kita bawahnya sedang diperbaiki supaya lebih nyaman, lebih tertata rapi juga, dan untuk menarik wisatawan supaya lebih meningkat pengunjung gitu. Mengenai teknologi digital nih, tadi kan kita udah promosi, udah pokoknya pemasaran. Desa Bantar Karet ini punya sosial media gak sih? Ada. Yang bisa dilihat sama orang luar gitu? Ada. Kebetulan ada kita yang ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram kan gitu. Itu namanya Pesona Bantar Karet. Mungkin nanti bisa dilihat atau di follow itu Instagram Pesona Bantar Karet. YouTube itu juga sama kok, Pesona Bantar Karet. Gitu. Yang mengelolanya tentu dari warga sendiri? Iya, jadi dari pengurus desa wisata itu sendiri. Jadi ada bagiannya itu, yang bidang ngurus media sosial dan promosi itu ada timnya khusus gitu. Oke. Nah, Kang, 2023 nih yang akan datang ya. Iya. Program pengembangan apa lagi nih yang akan dilakukan di Desa Bantar Karet ini? Oh, program. Selain penataan, perapihan yang kemarin karena Covid itu ya, sekarang kita mulai rapikan lagi. Untuk kedepannya kita pengen menggali potensi-potensi yang sudah ada, yang emang udah kita rencanakan gitu sebenarnya. Jadi di 2023 harapannya sih bisa meningkat lagi atau membuka destinasi baru gitu. Harapannya termasuk juga UMKM, soalnya di sini pelaku-pelaku UMKM ini belum tertata lah gitu ya, lokasi strategisnya di mana gitu. Jadi ketika pengunjung pulang di Bantar Karet itu ada yang bisa mereka beli lah, souvenir, kenang-kenangan lah gitu. Selain berwisata, mereka juga bisa beli kenang-kenangan dari Bantar Karet, apa berupa hasil pertanian atau hasil kerajinan atau apapun itulah yang nilai. Sebenarnya apa sih mimpi Kang Ocep nih untuk desa wisata Bantar Karet ini yang belum terwujud gitu? Belum terwujud sih banyak sih. Jadi kesadaran masyarakat sih. Mimpi yang belum, kesadaran masyarakat tentang sebenarnya kita ini hidup kan nggak harus merusak alam kok.
Ya. Dengan menjaga alam, insya Allah alam akan menjaga Iya, kita. betul, Pada betul dasarnya sekali, kan betul gitu. sekali. Karena saya mempunyai impian seperti tagline gini ya, lestarikan bumi, sejahterakan masyarakat. Ketika kita menjaga alam, dan alam pun akan menjaga kita. Gitu sih. Oke. Sip, close dulu ya. Aduh, baik Kang Ocep ya, atau Yosep Saputra ya nama aslinya. Terima kasih Kang udah mau berbincang-bincang meluangkan waktu bersama kami ya. Demikian seluruh rangkaian acara program Jejak Wisata. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Saya Farhan Said Anjari pamit undur diri. Wisata ramah, eta pisah.